Bismillahirrahmanirrahim. Sholat malam adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Seorang mukmin seharusnya tidak pernah meninggalkannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan sholat malam akan menjadi cahaya bagi orang mukmin di akhirat kelak. Di hari kiamat, manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat, lalu dikatakan, di mana orang-orang yang selalu bangun di malam hari untuk sholat. Maka bangkitlah mereka yang jumlahnya hanya sedikit, kemudian digiring masuk ke dalam surga tanpa hisab. Setelah itu manusia diperintahkan untuk diteliti perbuatannya. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya sholat malam. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sholat malam. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sholat malam adalah cara pendekatan diri kepada Allah, pelebur dosa dan pencegah kemaksiatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat malam bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, mencegah penyakit. Di dalam riwayat At-Tabrani, sholat malam disebut sebagai pencegah penyakit pada badan. Yang kedua, ciri sebagai umat yang terbaik. Menurut riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi, sebaik-baik umatku adalah penghafal Al-Quran dan orang-orang yang membiasakan sholat malam. Yang ketiga, dikelilingi oleh bidadari. Siapa yang ringan melakukan sholat malam karena tidak terlalu banyak makan dan minum, maka ia dikerumuni bidadari sampai subuh. Hadis riwayat Imam Tabrani. Karena keutamaan dan keistimewaan inilah para ulama termasuk Imam Ahmad Ar-Rifai sangat menekankan para muridnya untuk membiasakan diri melakukan sholat malam. Sebab di saat itulah Allah menurunkan rezeki dari langit dan Allah hanya memberikan kepada mereka yang bangun, bukan kepada yang tidur. Sholat malam juga menjadi bukti cinta kepada Allah dan pencegah kefakiran. Dalam sebuah riwayat, Allah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Wahai Daud, sungguh suatu kebohongan mereka yang mengaku mencintai aku, tetapi pada waktu malam mereka tidur melupakan aku. Maka dengan demikian, orang yang meninggalkan sholat malam tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mencintai Allah. Ia bukan termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Ini sama seperti seorang pegawai yang tidak pernah masuk kerja, gajinya akan dikurangi. Nabi Sulaiman alaihi salam bahkan pernah berpesan, wahai anakku, jangan tinggalkan sholat malam. Sungguh meninggalkan sholat malam membuat orang menjadi fakir di akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah adab melaksanakan sholat malam. Untuk membiasakan diri melakukan sholat malam, Asy-Syaikh Ali Al-Khawas memerintahkan kepada para muridnya untuk berniat akan bangun malam sejak sore harinya. Dengan niat itu saja sudah merupakan kebaikan dan mendapat pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, tempat terbaik untuk melaksanakan sholat malam adalah di rumah, bukan di masjid. Tujuannya agar rumah yang digunakan untuk sholat malam ikut mendapatkan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah di kamar-kamar rumahmu, maka sinar rumahmu akan tampak dari langit bagai bintang-bintang. Pelaksanaan sholat malam yang paling utama adalah setelah tengah malam. Hal ini demi sopan santun, sebab pada waktu-waktu awal adalah masa para pembesar ilahiyah, yaitu para kekasih Allah menghadap kepada Allah. Orang yang banyak dosa dan kesalahan seperti kita lebih pantas menghadap kepada Allah pada masa-masa berikutnya.
Ketika kita berat melakukan sholat malam, jika seseorang merasa berat dan malas untuk bangun malam, maka segeralah untuk meneliti dirinya. Mungkin ada kesalahan dan dosa yang dilakukan, baik dosa batin seperti sombong, ujub, hasud maupun dosa lahir. Segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jika taubatnya diterima, dosa-dosanya akan luntur dan jiwanya akan bersih, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi niatnya untuk hadir dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam bukan hanya ibadah yang agung, tetapi juga cara kita menunjukkan cinta kepada Allah, memohon ampunan dan mendekatkan diri kepadanya. Maka marilah kita berusaha untuk menjadikan sholat malam sebagai rutinitas, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bishawab.